Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggihan minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026. Terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dan bacaan dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Diikat oleh topik atau tema pemeliharaan Allah yang universal. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Saluhut Dodiramoti Debata. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026, dihubungkan dengan topik pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut Dodiramoti Debata. Bapak Ibu, hidup manusia di dunia ini penuh dengan persoalan dan berbagai-bagai tantangan serta pergumulan. Banyak orang khawatir tentang masa depan, khawatir akan pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak-anaknya, khawatir akan keberlangsungan usaha, bisnis, tiga-tiga yang sedang dijalankannya. Banyak orang yang khawatir menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Kekhawatiran inilah yang sering membuat kita kehilangan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan harapan-harapan akan masa depan. Saudara, firman Tuhan di pertanggihan minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026 mengajar kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan harus percaya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah yang setia memelihara
memelihara hidup kita. Saudara, perikop khotbah kita ini merupakan sebagian dari pengajaran Yesus yang terkenal dengan sebutan khotbah di bukit. Dalam bahasa Batak Toba ditulis Jamita Duluk. Itu terdiri dari pasal 5 sampai pasal 7. Yesus melihat sebagian besar orang Yahudi saat itu penuh dengan berbagai persoalan, masalah dan tantangan-tantangan hidup, sehingga dilanda rasa khawatir. Pada suatu pihak orang Yahudi pada umumnya sudah tergolong beragama kuat sebenarnya. Bahkan sudah seperti ungkapan orang Batak yang menyebut paruga menautusan dohala Yahudion. Itu terbukti mereka telah menjalankan semua aturan-aturan agama, Taurat, hukum-hukum agama, hari-hari raya, dan sebagainya. Mereka menjalankan ibadah-ibadah formal di bait Allah sebagaimana diaturkan. Melihat semua itu, Yesus berharap seharusnya iman mereka sudah berbuah-buah. Ada buah damai sejahtera, ada sukacita kebahagiaan, dan pasti akan jauh dari rasa kekhawatiran hidup. Itu diharapkan Yesus. Tetapi ternyata apa yang terjadi dalam hidup mereka? Menurut penglihatan dan penilaian Yesus, mereka dilanda berbagai-bagai kekhawatiran hidup. Gok holso donasi dari bagasang ngolun. Dan kekhawatiran atau holso seperti itu berakibat jelek bagi mereka. Di dalam hidup mereka tidak ada lagi rasa percaya diri, tidak ada lagi pengharapan akan masa depan yang seperti mereka harapkan. Lebih konyol lagi, mereka menderita secara rohani, secara batin. Batin mereka gersang, kerdil. Itu sebabnya di awal perikop khotbah kita ini Yesus membuka pengajarannya dengan mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu." Karena itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, saudara, selanjutnya agar lebih relevan dan praktis dalam pengajarannya, Yesus memberi dua contoh yang selalu dilihat manusia. Apa itu? Contoh pertama, pada ayat 26 dan 27, tentang burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan. Bukankah manusia itu jauh lebih berharga daripada burung-burung? Kata Yesus. Lewat contoh ini Yesus mau mengatakan tidak ada alasan bagi kita khawatir dalam memikirkan hidup sehari-hari. Contoh kedua, pada ayat 28 sampai 30, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Ini menyangkut kekhawatiran tentang pakaian. Nah, saudara, selanjutnya pada ayat 31 sampai 33, Yesus memberi kesadaran bagi pendengarnya bahwa prioritas dalam hidup kita itu bukan soal daging, soal tubuh, soal harta, soal makanan, dan lain-lain. Betul bahwa semua itu sangat-sangat perlu, sangat-sangat dibutuhkan menopang hidup kita. Tetapi yang lebih berharga daripada itu semua adalah apa? Kerajaan Allah. Ini yang paling berharga. Pada ayat 34, ayat terakhir, Yesus menutup pengajarannya dengan menyebut kembali tentang khawatir ini, yakni menyangkut hari esok. Karena setiap hari membawa kesusahan sendiri. Jangan izinkan kesusahan setiap hari itu menerpa kita di hari-hari berikutnya, kata Yesus. Dan itulah juga yang diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026, bahwa ada pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut do diramoti dia bata. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026, dihubungkan dengan topik pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut do diramoti debata. Nah, mari cermati pengajaran Yesus ini, Bapak Ibu. Apa pengajaran Yesus bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Yesus melarang khawatir selama hidup. Ayat
25. Sebenarnya inilah inti keseluruhan perikop khotbah kita ini, pasal 6 ayat 25 sampai 34 keseluruhan. Tetapi karena ada pengajaran-pengajaran lain yang kita temukan dalam ayat-ayat lain, maka saya khusus menempatkan pengajaran pertama ini terlebih dahulu ayat 25 ini saja dulu. Saudara, setiap kita pasti tahu arti dan akibat kalau orang dilanda rasa khawatir. Ini toh kata khawatir dalam bahasa Yunani disebutkan di sini merimnao, yaitu praktek memikirkan sesuatu secara berlebihan hingga hati menjadi tertekan. Itu merimnao, itulah khawatir. Inilah yang dilarang oleh Yesus bagi kita dalam khotbah ini. Jangan khawatir. Saudara, seruan dan ajakan Yesus agar tidak boleh khawatir ini sangat penting sekali bagi kita saat ini, Bapak Ibu. Saat sekarang di zaman now ini, keadaan inilah yang selalu dan senantiasa melanda masyarakat dunia ini, termasuk kita di Indonesia ini. Semua orang dilanda oleh rasa khawatir, dan tentu saja banyak hal yang menyebabkan kekhawatiran itu terjadi toh. Secara ekonomis misalnya, masyarakat kita masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, keadaan ekonomi secara nasional belum stabil, masih terlalu banyak tikus-tikus besar menggerogoti uang negara lewat korupsi, kolusi dan nepotisme KKN, dan itu berdampak semakin banyak warga yang tidak sejahtera, yang miskin secara ekonomi. Saudara, kekhawatiran ini tidak saja hanya dialami oleh orang-orang miskin saja, tetapi juga orang kaya, buruh-buruh, karyawan, pejabat-pejabat pemerintahan, pejabat-pejabat perusahaan, dan lain-lain juga dilanda oleh khawatir. Orang miskin mengeluh, bagaimana kami membayar uang listrik misalnya, bayar PAM, bayar uang sekolah anak-anak, bayar setoran pinjaman karena baru beli rumah atau renovasi rumah, dan lain-lain. Orang kaya, orang yang punya duit, punya simpanan di bank juga bisa khawatir. Karena apa? Maraknya penipuan-penipuan, berkedok bisnis, judi online, penipuan, dan lain-lain. Orang yang sedang masih aktif dalam pekerjaan juga bisa khawatir karena takut nanti di PHK. Oh, Bapak Ibu, banyak sekali yang membuat kita khawatir. Nah, saudara, apapun yang bisa membuat kita khawatir, tertekan oleh rasa khawatir itu, kita dalam khotbah ini dilarang oleh Yesus khawatir. Mau Bapak Ibu dilarang oleh Yesus khawatir? Kenapa Yesus melarang kita khawatir? Karena kekhawatiran itu tidak menambah apapun bagi hidup kita. Sebaliknya justru semakin merusak hati, pikiran, ketenangan, merusak kebahagiaan dan damai sejahtera kita. Kita harus bekerja atau berusaha dan melakukan apa saja sesuai dengan bidang kerja kita. Tetapi di dalam semuanya itu tetaplah menyerahkan segala sesuatunya itu pada Tuhan. Yesus sangat berharap bahwa firman Tuhan yang kita dengar ini harus tumbuh, harus berbuah di dalam hati kita. Firman Tuhan ini harus berdampak dalam hidup sehari-hari kita, terutama di saat menghadapi terpaan gangguan kekhawatiran hidup. Dengan firman Tuhan yang kita dengar ini, kita akan kuat, kita akan bisa bertahan, kita akan menang melawan serangan-serangan kekhawatiran. Ibrani pasal 12 ayat 4 berpesan, ingat itu Bapak Ibu, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, ingat juga Mazmur 119 ayat 105. Firman ini berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, dengan kekuatan dan kuasa firman Bapak Ibu, kita tidak akan tersesat dalam hidup ini meskipun dirongrong oleh berbagai-bagai kekhawatiran. Ada ilustrasi seorang anak kecil yang sedang dalam perjalanan bersama-sama dengan ayahnya di mobil, tidak pernah khawatir tentang arah perjalanan atau bensin mobil yang habis. Oh, dia nggak khawatir, ia hanya duduk tenang karena ia percaya ayahnya pasti tahu jalan dan akan membawanya sampai ke tujuan. Nah, demikianlah juga kita bersama
bersama Allah. Kita berjalan bersama Allah, Bapak Ibu. Kita tidak boleh khawatir. Karena apa? Karena ada pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut do diramoti debata. Sebagaimana diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, dalam menghadapi khawatir, tirulah burung-burung dan bunga-bunga bakung. Ayat 26 sampai 30. Saudara, Yesus memberi dua contoh yang perlu kita tiru ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup ini supaya jangan jatuh kepada kekhawatiran. Apa itu? Contoh pertama, burung-burung di langit. Mereka tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi oleh Tuhan makan. Apa pelajaran dari sini? Meski burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapa di surga. Tuhan memberi mereka sayap untuk terbang kemana-mana, untuk mendapatkan kebutuhan makanannya. Nah Bapak Ibu, kita jauh lebih berharga daripada burung. Kalau burung saja dipelihara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberi kemampuan bagi kita. Selain ada kaki, ada tangan, ada juga unsur-unsur rasio, otak, akal budi, pengetahuan, kemampuan berpikir, menata hidup kita ini. Nah, itu harus kita manfaatkan. Contoh kedua, bunga bakung ini dipakai oleh Yesus menegur kita. Mengapa khawatir soal pakaian? Menurut Yesus, bunga bakung tidak bekerja keras untuk menjahit untuk menenun tetapi Allah mendandani mereka dengan keindahan yang melampaui kemegahan Salomo disebutkan oleh Yesus di sini. Nah, bunga bakung merupakan contoh bagaimana menuju keberhasilan Bapak Ibu. Setiap pagi bunga bakung mekar, kata Yesus, tanpa peduli keadaan alam. Jadi untuk meraih keberhasilan hidup, mulailah dari sejak bangun pagi. Jangan malas-malasan, jangan khawatir. Kita harus mekar sejak pagi, tetap bersemangat, tetap berharap, tetap konsisten dalam usaha dan pekerjaan kita lakukan itu semuanya. Hasil usaha dan kerja keras kita memang mungkin saja tidak selalu langsung terlihat, tidak instan Bapak Ibu, tidak langsung dapat duit, dapat rezeki besar, tetapi setiap langkah kecil yang sekecil apapun yang kita ambil, kita lakukan, itu akan membawa pengharapan dan kesuksesan. Belajarlah dari mekarnya bunga bakung. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah juga yang diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026. Pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut do diramoti debata. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, jadikan kerajaan Allah prioritas utama dalam hidupmu. Ayat 31 sampai 33. Saudara, inilah menurut Yesus solusi, obat dan kekuatan kita dalam menghadapi segala bentuk khawatir dan rasa cemas holso-holso yang menekan hidup kita. Pada ayat 33 Yesus mengatakan di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, apa artinya ungkapan Yesus ini Bapak Ibu? Arahkan, fokuskan, dan pusatkan hidupmu ke atas, ke surga, kepada Allah. Jadikanlah surga itu, Allah itu, hal-hal rohani itu menjadi orientasi hidupmu. Kalau masih dunia ini, yakni termasuk keinginan-keinginan daging, hawa nafsu duniawi, serta harta benda kekayaan, materi hasil teknologi, ilmu pengetahuan yang menjadi prioritas utama kita, orientasi hidup kita, pusat fokus utama dari hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita akan selalu dilanda rasa khawatir, kecemasan, holso Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua itu menuntut kepuasan. Padahal tidak mungkin semuanya itu kita bisa capai itu, sehingga menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, ketidaknyamanan kalau tidak kita nikmati. Nah, seberapa besar pun gaji seseorang, tetapi holso atau ketidaknyamanan hidup pasti akan datang. Sebab seperti minum air laut, akan terus haus,
terus itu Bapak Ibu, seorang mahasiswa tetap khawatir meski sudah sarjana. Kenapa? Setelah dapat kerja pun khawatir, sebab belum tentu pekerjaan yang dia dapat itu pas dengan yang dia harapkan. Nah, para pekerja pelayan gereja juga bisa saja seperti itu, dilanda khawatir. Kalau kenapa? Kalau dia melayani dimotivasi oleh dunia, gaji, penghasilan, uang, atau jabatan-jabatan gerejawi. Kalau itu yang menjadi orientasi pelayanannya, dimanapun dia ditempatkan, selalu akan dilanda oleh rasa khawatir. Jikalaupun terpilih dia jadi preses, pemimpin sekjen, atau pemimpin pusat hingga Eporus, akan selalu cemas, akan ada iri, cemburu, dan akan bertindak otoriter kalau materi dan dunia menjadi orientasi pelayanannya. Tetapi sebaliknya, kalau dia melayani dimotivasi oleh iman, oleh panggilan Tuhan, oleh suara Roh Kudus, maka pelayanannya akan penuh semangat. Rasa khawatirnya pun semakin minim dan bahkan hilang sama sekali. Saudara, makanya Yesus mengajar kita saat ini, rubah orientasi hidupmu, yakni orientasi hidup kita harus ke surga, ke kerajaan Allah, ke hal-hal rohani. Ini harus menjadi prioritas dan yang utama bagi kita. Terjemahan bahasa Indonesia dipakai, carilah dahulu. Terjemahan Hatta Batak Toba, saijumulu malului hamu. Nah, itu diterjemahkan dari bahasa Gerika, protos, yakni jangan ada yang lain dulu, yang mendahuluinya. Ini menjadi utama. Jangan itu didahului oleh yang lain. Kerajaan Allah itu protos yang utama. Jangan dahulukan yang lain. Artinya sebelum harta, uang, materi, dan segala kebutuhan duniawi lainnya kita cari, maka kehendak Tuhan, kehendak surga harus sudah terlebih dahulu kita dapat dalam hidup kita. Apa kerajaan Allah itu? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, itu bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Mereka yang tidak mengenal Yesus itu akan mendahulukan, memprioritaskan makanan, minuman, harta, suara duit, hepeng terus pakaian yang utama bagi mereka. Tetapi murid-murid Kristus, murid-murid Yesus, kita diminta mendahulukan kerajaan Allah, suara Roh Kudus, kebenaran Allah sebagai prioritas utama. Jika kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu, maka kebutuhan jasmani akan dicukupkan oleh Tuhan. Nah, ada ilustrasi lain. Ada seorang petani yang setiap minggu tetap pergi ke gereja untuk beribadah meskipun masa panen sudah dekat. Orang-orang menegurnya. Mereka mengatakan, oh, panenmu bisa gagal kalau kau tidak kerja. Tetapi ia menjawab, lebih baik saya kehilangan sebagian hasil panen daripada kehilangan iman dan damai sejahtera. Dan ternyata Tuhan memberkati hasil panennya, melimpah terus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah juga yang diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026. Pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut do diramoti debata. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, memikirkan hari besok. Jangan merusak hidupmu hari ini. Ayat 34. Saudara, Yesus menutup pengajarannya ini dengan berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Artinya, kita diajak oleh Yesus berfokus menjalani hari-hari hidup kita ini dengan iman. Kekhawatiran tentang hari besok hanya akan mencuri sukacita hari ini. Jangan mau dicuri sukacita kita itu, Bapak, Ibu. Tuhan yang memegang kendali dan kuasa di hari ini adalah Tuhan yang sama yang memegang kendali untuk hari besok. Saudara, jangan salah mengerti dengan ucapan Yesus ini seolah-olah kita tidak boleh memikirkan. Dalam bahasa Batak Toba, manarihon arisogut, seolah-olah dilarang Tuhan. Oh, tidak. Bedakan kata memikirkan dalam bahasa Batak Toba, manarihon, dengan kata khawatir. Yesus tidak pernah melarang kita memikirkan, manarihon,
memperjuangkan segala kebutuhan kita di hari esok. Tetapi ketika kita sedang memikirkan mana Rihon memperjuangkan segala kebutuhan hari esok itu, maka jaga dirimu supaya tenang, penuh damai sejahtera. Teruslah bersandar pada kehendak Tuhan. Jangan terus berharap cepat-cepat menjadi orang kaya, padahal hidup masa kini aja pun masih sulit. Jangan sampai stres memikirkan hari esok. Percayalah bahwa Allah memelihara hidup kita di hari ini dan hari esok. Apapun yang kita nikmati hari ini, nikmati saja. Jangan berkeluh kesah. Belajar hidup penuh syukur dan penuh sukacita atas rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu semua adalah rencana Tuhan bagi hidup kita. Semua itu akan Tuhan cukupkan bagi kita karena ada pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut doderamoti debata, sebagaimana seruan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk membantu saya. Tolong bantu saya Bapak Ibu untuk menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah pertanggihan minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026 dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ini, agar semakin banyak yang percaya bahwa ada pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut dodirahmoti debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan minggu ketiga sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Mengajak, mendorong, memotivasi kami. Karena Tuhan selalu peduli, selalu memikirkan kami. Oleh karena itu Tuhan, jagalah hidup kami, pelihara hidup kami, supaya kami tidak dilanda oleh berbagai-bagai rasa khawatir, takut dalam hidup ini. Meskipun banyak yang mengancam hidup kami, banyak yang membuat rasa khawatir dalam hidup kami, tetapi dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kami akan mendapat damai sejahtera sukacita. Tuhanlah yang memelihara hidup kami sehingga kami tidak khawatir. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.